Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 136. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mu Chen dan juga Cai Xiao sudah berhasil mengalahkan Fang Yi bersama Pangeran Nether. Karena kemenangan inilah mereka berhak menerima hadiah untuk pertempuran surga naga dan Phoenix. Dari kejauhan, semua orang sudah bisa melihat ada cahaya keemasan yang bersinar di panggung naga dan Phoenix. Cahaya ini mulai mengalir ke bawah membentuk sebuah tangga, dan ketika menyaksikan adanya tangga itu, Cai Xiao mulai mengajak Mu Chen untuk naik dan mengambil hadiah mereka. Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dia pun menaiki satu persatu anak tangga yang ada. Sesampainya di 10 anak tangga terakhir, Mu Chen bersama dengan Cai Xiao bisa melihat ada sebuah altar yang berbentuk naga dan juga Phoenix yang saling bertautan. Tapi Mu Chen mulai bisa merasakan jika untuk menaiki 10 anak tangga terakhir, tekanannya luar biasa. Dia jelas tahu jika 10 anak tangga terakhir ini adalah ujian terakhir untuk bisa mendapatkan warisan surga naga dan Phoenix. Dari berita yang ada setelah Long Feng Tian atau alam naga dan Phoenix ini dibuka, tidak ada yang bisa mencapai tingkat ke-10. Kebanyakan dari mereka hanya bisa mencapai tangga ke-9. Meskipun merasakan tekanan yang begitu menakutkan, Mu Chen masih bertekad untuk mencapai tangga terakhir atau tangga ke-10. Cai Xiao sekarang berada di belakang tubuh Mu Chen untuk mengikutinya. Dengan keringat yang sudah mengucur dari dahinya, dia pun bertanya pada Mu Chen, apakah masih ingin lanjut? Dengan mantap, Mu Chen menganggukkan kepalanya karena dia memiliki prinsip pantang menyerah. Karena begitu memaksakan, tubuh Mu Chen saat ini mulai berlumuran dengan cairan merah yang cukup banyak, dan Mu Chen sudah berhenti di tingkat ke-8. Dia bisa merasakan jika di dalam tubuhnya mulai mengalir esensi naga dan Phoenix. Tubuh dari Mu Chen dan juga Cai Xiao yang berada di tingkat ke-8 atau tangga ke-8 saat ini sudah mulai terhuyung. Dan pada akhirnya mereka paham kenapa selama bertahun-tahun ini tidak ada yang pernah bisa mencapai tangga ke-10. Karena ujian tekanan ini sangat luar biasa, membuat tubuh mereka bisa meledak kapan saja. Cai Xiao secara perlahan mulai berkata pada Mu Chen untuk berhenti di tangga ke-8 saja. Dia melihat jika keadaan dari Mu Chen sudah tidak bisa untuk melangkah lebih jauh lagi. Secara perlahan Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian berhenti di tingkat ke-8 ini. Sementara Cai Xiao akan mencoba naik ke tangga ke-9. Menyaksikan adegan itu, semua orang jelas tidak menyangka jika akan ada seorang jenius baru yang telah muncul. Di sisi lain, Mu Chen mulai merasa jika penglihatannya sekarang telah buram. Dia ingin mencoba melangkah ke tingkat atau tangga ke-9, namun dia tidak tahan dengan tekanan yang ada. Apalagi jika dirinya naik ke tangga ke-10, mungkin tubuh dari Mu Chen akan meledak. Ketika pandangannya semakin gelap, Mu Chen seakan-akan melihat ada Luoli berdiri di depannya. Pemuda itu mulai teringat dengan janjinya kepada sang kekasih. Tak lama, suara gemuruh mulai menggema di antara langit dan bumi karena sosok Mu Chen yang memiliki semangat baru. Cahaya yang begitu cemerlang mulai terlihat dari dalam tubuh Mu Chen, dan ia pun berhasil naik ke puncak tangga atau bisa dikatakan tangga ke-10 dengan begitu mudahnya. Setelah berada di tangga ke-10 itu, tubuh dari Mu Chen pun langsung mengeluarkan cairan merah yang berceceran. Menyaksikan adegan seperti ini, tatapan mata Cai Xiao langsung memucat karena dia terasa cukup ngeri. Dia tidak menyangka jika Mu Chen akan begitu berani. Sementara para jenius lain yang ada di bawah sana juga telah melihat jika tubuh Mu Chen kali ini mulai berlutut dan meraung penuh dengan kesakitan. Meskipun semua orang telah melihat jika luka di tubuh Mu Chen begitu parah, namun mereka bisa merasakan adanya keteguhan dan juga keberanian yang dimiliki oleh pemuda itu. Seiring dengan teriakan suara Mu Chen, kali ini suara dari naga dan Phoenix juga mulai terdengar secara beriringan. Sinar cahaya keemasan yang begitu megah perlahan mulai terlihat dari ujung tangga naga dan Phoenix.
Warna ini tercipta dari esensi naga dan phoenix yang murni dan membuat tubuh dari Muchen secara perlahan mulai pulih dengan cahaya emas yang menyatu pada tubuhnya. Setiap orang yang melihat ini mulai bisa merasakan tekanan dari dalam tubuh Muchen yang tercipta akibat diselimuti esensi naga dan phoenix. Mereka tidak menyangka jika tangga ke-10 tidak membuat orang yang menaikinya mengalami kematian. Bahkan pada tingkatan ini, bukan kekuatan lagi yang diuji, melainkan keberanian dan juga ketekunan. Di sisi lain, Chai Xiao yang melihat adegan seperti itu mulai merasa lega karena tubuh Muchen perlahan sudah mulai membaik. Cahaya emas dengan cepat juga masuk ke dalam tubuhnya hingga itu menciptakan gambar sayap phoenix di punggung dari Muchen serta gambar naga yang melingkar di dadanya. Tak lama, dia bisa melihat mata dari Muchen secara perlahan terbuka dengan pupil mata berwarna keemasan, dan itu memancarkan tekanan yang sangat mencekik. Pemuda bernama Muchen perlahan mulai menyentuh simbol yang sudah terbentuk, dan dia bisa merasakan jika itu bukanlah simbol sederhana. Tak lama kemudian sisik naga dan juga bulu phoenix mulai berjatuhan di panggung naga dan phoenix. Kedua benda ini diyakini memiliki kekuatan energi spiritual yang begitu kental, dan setiap orang yang menyaksikan hal itu jelas merasa iri karena semakin tinggi tingkatan dari tangga yang mereka naiki, maka akan semakin mendapatkan harta yang bagus. Kali ini Muchen bingung ingin memilih cahaya mana yang akan diambil. Di depannya ada 10 bola dengan cahaya yang telah memancarkan fluktuasi kuno yang berbeda. Karena tidak ingin salah pilih, Muchen mulai memejamkan matanya untuk merasakan sebuah rangsangan alami dari dalam tubuhnya yang sudah menyatu dengan tubuh naga dan phoenix. Setelah berpikir dalam jangka waktu yang cukup lama, Muchen memutuskan untuk mengambil bola cahaya emas yang berada di bagian paling kanan. Setelah bola cahaya emas itu berada di telapak tangan Muchen, dia bisa melihat jika di dalam bola cahaya emas itu terdapat tulang emas yang sedikit gelap dan memiliki garis kuno yang begitu misterius. Muchen yakin jika tulang ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan tubuh naga dan phoenix. Untuk mengetahui informasi yang terkandung di dalam tulang itu, Muchen memutuskan untuk membuka kekuatan identitas. Dia mulai mengepalkan tinjunya hingga kuku dari Muchen menancap di telapak tangannya sendiri. Cairan merah keluar dan secara perlahan mulai menetes pada tulang yang ada hingga membuat simbol-simbol kuno mulai melesat keluar dengan cahaya keemasan yang telah memancar. Cahaya ini kemudian mengenai dahi Muchen hingga membuatnya memejamkan mata dan mulai merasakan jika di depannya ada lautan keemasan yang telah terbentang dengan begitu luasnya. Di tengah-tengah lautan emas itu, seolah ada sosok yang duduk bersila dengan suara naga dan phoenix yang begitu jelas terdengar. Muchen mengetahui jika sosok itu memiliki tekanan yang begitu mengerikan. Tak lama kemudian, sosok tersebut pun melolong dengan begitu kerasnya hingga perlahan mulai berubah menjadi seekor naga dan phoenix yang sungguhan. Melihat adegan seperti ini, Muchen menyadari jika pemuda tampan itu yang menggunakan jubah berwarna emas juga sudah mulai mengembangkan tubuh naga dan phoenix. Tak lama kemudian, dua hewan yaitu naga dan phoenix mulai bertabrakan hingga membuat cahaya keemasan yang begitu menyilaukan. Cahaya inilah yang membuat tubuh dari pemuda berjubah emas langsung diselimuti oleh sisik naga dan juga sepasang sayap phoenix yang melekat pada tubuhnya. Dengan keterkejutan, Muchen yakin jika sosok pemuda tampan itu adalah sosok naga dan phoenix yang legendaris. Dia tidak menyangka jika terus berlatih, maka dia akan bisa menggabungkan kedua elemen ini hingga membentuk tubuh naga dan phoenix yang legendaris. Sosok pemuda tampan di depan Muchen dengan cepat mulai menjentikkan jarinya hingga kali ini membuat cahaya berkumpul, lalu membentuk sebuah buku kuno bernama Sutra Naga dan Phoenix. Tulisan yang ada di dalam buku kuno itu perlahan mulai memenuhi pikiran dari Muchen hingga lautan keemasan
yang ada di hadapannya saat ini mulai menghilang. Mu Chen tidak menyangka jika untuk bisa mengembangkan hadiah yang dia dapatkan harus menggunakan buku kuno Sutra Naga dan Phoenix ini. Mu Chen yakin untuk mengembangkan kekuatan itu pasti akan sangat sulit karena dirinya saat ini masih berada di tingkat paling dasar. Di sisi lain, Chai Xiao yang melihat Mu Chen sudah membuka matanya mulai berkata, sepertinya kau cukup berkembang. Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen hanya tersenyum sebelum akhirnya dia berterima kasih banyak kepada Chai Xiao. Dirinya jelas tahu jika bukan karena bantuan dari Chai Xiao, pasti tidak akan pernah bisa berdiri di tempat ini dan melewati beberapa sosok kuat seperti Fang Yi serta Pangeran Nether. Tak lama kemudian cahaya keemasan mulai memenuhi langit hingga akhirnya membentuk sebuah pusaran. Melihat pusaran yang ada di langit itu, jelas mereka tahu jika perburuan surga naga dan Phoenix akan berakhir sebentar lagi. Mu Chen bersama dengan Chai Xiao pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam pusaran yang ada di langit itu. Ketika mereka keluar dari tempat perburuan surga naga dan Phoenix, sebuah tatapan mematikan sudah dilayangkan pada Chai Xiao dan juga Mu Chen. Setelah mengedarkan pandangan, tatapan mata ini ternyata berasal dari Liu Tiandao yang tidak terima tubuh fisik anaknya yaitu Liu Yan telah hancur. Melihat tekanan yang ada, setiap orang mulai yakin jika Mu Chen pasti tidak akan bisa bertahan hidup untuk saat ini. Namun siapa sangka jika Mu Chen akan berani berkata pada Liu Tiandao jika di dalam surga naga dan Phoenix akan tetap ada konsekuensi yang harus diambil. Aturan itu sudah jelas dan ada sejak dahulu, sehingga Liu Tiandao seharusnya tidak bisa membalaskan dendam tentang kekalahan dari seorang Liu Yan. Mendengar ucapan dari seorang Mu Chen, jelas Liu Tiandao menjadi marah karena menurut aturan yang dibuat oleh para penguasa alam utara, sehingga dirinya juga memiliki andil untuk ikut memutuskan apapun. Sebelum selesai mengucapkan kalimat lain, Chai Xiao mulai menyela dan meremehkan kekuatan Liu Tiandao dari alam utara. Mendengarkan ucapan dari gadis ini, jelas Liu Tiandao menjadi marah hingga mulai melayangkan serangan ke arah Mu Chen dan juga Chai Xiao. Mu Chen yang melihat serangan ini pun dengan cepat menyeret Chai Xiao untuk mundur, dan dia juga mengaktifkan simbol naga dan juga Phoenix yang baru didapatkan oleh Mu Chen itu. Saat serangan Liu Tiandao semakin mendekat, sosok Mandala tiba-tiba saja muncul dan menghancurkan serangan itu. Melihat Mandala telah muncul, Mu Chen mulai merasa senang karena dirinya tidak jadi mati hari ini. Dengan manja, Mu Chen mulai menemui Mandala untuk mengadu jika Liu Tiandao ingin menghajar dia dan juga Chai Xiao. Mendengarkan hal seperti ini, jelas Mandala tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi karena Mu Chen telah membawa nama dari alam Daluo menang di dalam pertempuran surga naga dan Phoenix kali ini. Di sisi lain, Liu Tiandao yang melihat kedatangan Mandala langsung meminta gadis itu untuk tidak melindungi Mu Chen karena Mu Chen telah begitu berani melukai kedua putranya. Mandala yang mendengarkan hal seperti ini hanya menjawab jika itu seharusnya menjadi konsekuensi yang mereka terima. Apabila istana Swantian ingin memperpanjang masalah yang ada, Mandala tidak akan pernah takut karena selama ini alam Daluo yang dia pimpin tidak pernah bergantung pada siapapun. Mendengarkan ucapan dari seorang Mandala, jelas semua orang terkejut dengan keberanian Mandala menghadapi Liu Tiandao. Jika kedua pemimpin wilayah ini benar-benar melakukan pertarungan, pasti akan ada tabrakan energi yang begitu dahsyat. Dengan tegas Liu Tiandao mengatakan, jika kau tidak takut padaku sendirian, bagaimana dengan yang lainnya? Mendengarkan hal seperti ini, Mandala bisa melihat cahaya merah dari kejauhan yang mengarah padanya. Tak lama kemudian sosok pria tua yang merupakan pemimpin 10.000 ular berbisa dari kuil ular mulai terlihat. Dengan tenang Mandala mulai bertanya pada sosok tua itu. Dia merasa jika alam Daluo tidak memiliki dendam dengan kuil dewa ular. Namun siapa sangka jika kedatangan pemimpin dari kuil dewa ular kali ini adalah untuk meminta Chai Xiao
Mereka yakin jika gadis itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasi ke depannya. Melihat hal seperti ini, jelas Mu Chen begitu terkejut. Dia ingin berbicara untuk menghentikan niat tersebut. Namun dengan cepat Chai Xiao menghentikannya dan langsung berkata, "Jika kau ingin merampok seseorang, mengapa tidak datang langsung dan mencobanya kali ini?" Mendengarkan kata-kata seperti ini, jelas semua orang tidak menyangka jika sosok seperti Chai Xiao akan begitu tenang ketika menghadapi pemimpin dari kuil Dewa Ular. Dan kali ini orang tua pemimpin dari kuil Dewa Ular. Dia dengan cepat datang ke arah Chai Xiao lalu menggenggam pergelangan tangan dari gadis cantik ini. Karena hal itulah energi di dalam tubuh dari Chai Xiao tiba-tiba melambat dan sudah terblokir. Melihat adegan seperti itu, Mu Chen ingin maju dan mengambil tindakan, namun gerakannya terhenti ketika melihat senyuman muncul di wajah Chai Xiao. Tak lama kemudian gadis cantik itu mulai mengeluarkan token berwarna merah dan langsung membantingnya. Kali ini token merah itu pun hancur. Sebuah api perlahan mulai muncul dan mengelilingi tubuh dari Chai Xiao. Melihat api seperti itu, semua orang merasa jika hal ini cukup aneh karena cahaya yang ada begitu nampak cerah dan juga cemerlang. Melihat api tersebut, semua orang mulai merasakan tekanan dan juga bahaya yang luar biasa. Bahkan sosok kuat seperti Mandala dan juga Liu Tiandao memutuskan untuk sedikit mundur. Tak lama kemudian, api itu pun mulai lenyap sebelum akhirnya muncul di hadapan pemimpin dari kuil Dewa Ular dan kemudian mengelilingi tubuhnya. Melihat jika api ini semakin lama mulai menghisap dirinya, pemimpin dari kuil Dewa Ular memutuskan untuk mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya demi melakukan perlawanan pada api yang ada. Namun siapa sangka bahwa api ini bisa dengan mudah melelehkan energi spiritual di dalam dirinya. Karena kekuatan Chai Xiao nampak begitu mengerikan, pemimpin kuil Dewa Ular mulai membentuk sebuah segel di tangannya dan kemudian racun yang berwarna kabut merah kini telah muncul. Kabut merah itu pada akhirnya berubah menjadi naga yang langsung bertabrakan dengan api milik Chai Xiao. Tapi siapa sangka jika laki-laki api yang dimiliki Chai Xiao mampu membakar naga merah dengan sangat mudah. Sang pemimpin dari kuil Dewa Ular ketika menyaksikan adegan ini, raut wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Dia yakin jika sampai tubuhnya terkena api berwarna merah itu, maka dirinya pasti akan menderita luka yang serius. Tapi dia juga bingung bagaimana cara menghentikan api yang dikeluarkan Chai Xiao dan terus berkobar seperti ini. Ketika pemimpin dari kuil Dewa Ular terjebak di dalam kebingungannya sendiri, tiba-tiba Chai Xiao melambaikan telapak tangan yang kemudian api miliknya itu dengan cepat bergegas untuk langsung membakar tubuh dari orang tua ini, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dan ketika semua orang melihat hal seperti ini, mereka tidak menyangka apabila Chai Xiao akan bisa membuat seorang pemimpin dari kuil Dewa Ular mengalami luka yang cukup serius. Mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya dan berasal dari mana gadis bernama Chai Xiao. Beberapa dari mereka jelas menyadari jika api itu bukan kekuatan murni yang dimiliki Chai Xiao sendiri, karena apinya berasal dari token berwarna merah yang sebelumnya dihancurkan oleh Chai Xiao. Tidak lama kemudian, api yang berwarna merah kini telah langsung mengembun di atas kepala Chai Xiao hingga membentuk sebuah bayangan. Setelah semakin jelas, mereka mengetahui jika itu adalah sebuah simbol api yang berasal dari wilayah api yang tidak berujung. Melihat simbol api yang hanya dimiliki oleh wilayah api yang tidak berujung, membuat semua orang bertanya-tanya apa hubungan antara Chai Xiao dengan Kaisar Api Xiaoyan. Dan pantas saja api yang digunakan oleh gadis ini sangatlah kuat, karena itu adalah api yang dimiliki oleh Kaisar Api Xiaoyan yang legendaris. Chai Xiao mengabaikan tatapan mata penasaran yang dilayangkan oleh semua orang dan memilih untuk melihat pada wajah orang tua pemimpin kuil Dewa Ular.
yang kali ini penuh dengan ketakutan. Dengan berani, Cai Xiao berkata, "Kebetulan sekali Kaisar Api Xiaoyan adalah ayahku. Jika kau ingin menangkap diriku, maka kau harus bertanya kepada dia terlebih dahulu." Mendengarkan kata-kata seperti ini, banyak orang langsung terkejut dan tidak menyangka jika sebenarnya Cai Xiao adalah putri dari Kaisar Api Xiaoyan. Jika alam Daluo ini dibandingkan dengan wilayah api yang tidak berujung, maka wilayah dari alam Daluo hanya akan terlihat seperti kunang-kunang di antara sinar cahaya bulan. Pemimpin dari kuil Dewa Ular tidak menyangka jika dirinya telah menyinggung seorang putri dari Kaisar Api Xiaoyan yang sangat kuat. Wajahnya kali ini terlihat begitu pucat karena merasa ketakutan. Jika sampai Kaisar Api Xiaoyan datang, maka kuil Dewa Ular miliknya pasti akan diratakan dengan tanah. Dengan cepat, pemimpin dari kuil Dewa Ular segera meminta maaf dan juga berjanji jika dirinya tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Pada akhirnya dia pergi dengan malu karena tidak bisa membalaskan dendam dari muridnya kepada Cai Xiao. Setelah kepergian dari pemimpin kuil Dewa Ular, para orang kuat yang lainnya di tempat ini mulai menghargai Cai Xiao. Tidak ada satupun dari mereka yang berani meremehkan lagi karena takut dengan ayah dari Cai Xiao, yaitu Kaisar Api Xiaoyan. Dengan tenang, Mandala mulai membuka suara. "Liu Tiandao, saat ini sepertinya kau tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Bahkan orang yang kau undang sudah melarikan diri dengan cara yang memalukan." Liu Tiandao yang mendengarkan kata-kata seperti itu mulai berpikir jika dirinya tidak mungkin mengambil tindakan sekarang karena adanya hubungan baik antara Mu Chen dan juga Cai Xiao. Namun Liu Tiandao yakin jika dalam perburuan besar pasti akan ada beberapa orang dari istana yang bergabung dan akan bisa membalaskan dendam kepada alam Daluo. Saat ini tatapan mata Liu Tiandao mulai mengarah pada Mu Chen seolah ingin melahapnya. Setelah melihat pemuda itu, dirinya langsung pergi karena tidak ingin berurusan terlalu banyak dengan putri sang Kaisar Api Xiaoyan. Setelah kepergian Liu Tiandao, Cai Xiao juga berpamitan pada Mu Chen karena dirinya juga harus segera pergi. Dengan lembut, Mu Chen pun mulai mengucapkan terima kasih dan juga salam perpisahan. Dia begitu senang bisa mengenal Cai Xiao yang sangat baik terhadap dirinya. Gadis itu juga kembali menawarkan Mu Chen untuk pergi bersama dirinya menuju wilayah api yang tidak berujung. Namun Mu Chen tetap tidak mau karena dia masih membutuhkan pengalaman di dalam pertarungan, bukan perlindungan dari orang lain. Karena selalu bergantung pada orang lain tidak akan membuat dia berkembang. Cai Xiao ketika mendengarkan kata-kata dari Mu Chen hanya tersenyum singkat. Dia tidak kecewa dengan kata-kata Mu Chen, melainkan sangat bangga dengan ketekunan, keteguhan, dan juga semangat yang dimiliki oleh Mu Chen. Tak butuh waktu yang lama, Cai Xiao pun memutuskan untuk segera pergi. Dan setelah kepergian Cai Xiao, semua orang juga memutuskan bubar dari tempat ini. Setelah kejadian saat ini, sosok dari Mu Chen pasti akan langsung dikenal sebagai kuda hitam yang paling menarik untuk diperhatikan. Mu Chen dan juga Mandala, mereka juga telah pulang ke alam Daluo. Dan kemudian Mu Chen menceritakan jika dirinya telah menolak ajakan dari Cai Xiao untuk pergi menuju wilayah api yang tidak berujung. Sebelumnya Mu Chen juga menolak ajakan dari Ling Qingsu untuk menuju alam bela diri. Mendengarkan kata-kata dari Mu Chen membuat Mandala sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa Mu Chen, seorang pemuda yang baru berada di tingkat ketiga, sudah menerima begitu banyak undangan dari orang terkuat seperti Ling Qingsu yang merupakan istri dari Lindong. Mandala pun memutuskan untuk melupakan hal ini dan mulai membicarakan tentang hadiah Mu Chen yang akan menjadi raja ke-10. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Mu Chen mulai merasa jika dirinya masih kurang pantas sebagai raja yang baru, dan dia yakin jika masih ada kandidat lain yang bahkan jauh lebih pantas daripada Mu Chen. Mandala berkata jika ada 2 orang yang memperebutkan posisi sebagai raja ke-10, yaitu Qiu Taiyin dan juga Qin Zhong. Namun menurut Mandala sendiri, kedua orang ini masih belum layak untuk menjadi seorang raja. Lagi pula raja ke-10 juga akan menjadi pasukan yang bergabung di dalam perburuan besar kali ini. Mandala juga menjelaskan
Jika pada penobatan Mu Chen menjadi raja ke-10 dia telah meminta Qin Zhong untuk menghalangi Qiu Taiyin. Namun jika Qin Zhong gagal, maka Mu Chen harus bertarung sendiri melawan Qiu Taiyin itu. Mu Chen pada akhirnya menyetujui hal ini dengan syarat Mandala harus membantunya untuk mengumpulkan 10 tetes darah dari ular hidra kuno dan 10 tetes darah dari burung penelan langit serta 10 tetes darah dari binatang void. Mendengarkan hal seperti itu, jelas Mandala cukup terkejut karena ini adalah darah-darah yang begitu langka. Dia mulai menginterogasi Mu Chen. Untuk apa semua itu? Dengan enteng, Mu Chen berkata, jika dia akan menggunakannya untuk mengembangkan Sutra Naga dan Phoenix. Karena tidak memiliki cara lain, Mandala akhirnya menyetujui syarat tersebut. Namun dia ingin Mu Chen menang di dalam pertarungannya untuk memperebutkan gelar sebagai raja ke-10. Jika pemuda itu berhasil, maka Mandala berjanji dialah yang akan secara pribadi mengumpulkan esensi-esensi merah yang diperlukan oleh Mu Chen dari lelang yang ada di wilayah utara. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah nanti Mu Chen akan berhasil mengalahkan Qiu Taiyin hingga mendapatkan esensi dari hewan-hewan yang disebutkan oleh Mu Chen barusan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.